Nama aslinya François Marie Arouet, bacanya gitu. Makanya kamu belajar Perancis dikit-dikit. Atau ya, yo kamu ingat aja ucapan tuh, nanti diulang ya. François Marie Arouet namanya. Voltaire itu nama penanya kalau dia nulis, jangan salah. Voltaire itu, François Marie Arouet itu punya 175 nama pena. Bayangkan ya, berapa jumlah tulisan itu dilihat. Tak tulis semua atribut yang dilekatkan orang pada Voltaire. Dia penulis, dia satiris. Dia satiris itu karena karya-karyanya selalu satir. Sejarawan, banyak tulisannya tentang sejarah. Filosof, kritikus, terutama dari gereja. Yang diperjuangkan adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan pemisahan agama dan negara, sekularisme. Tulisannya hampir dalam semua bentuk tulisan dan dalam semua bidang, ilmiah maupun fiksi. Itu Voltaire. Termasuk yang bentuk surat-surat. Kalau dalam biografinya dia nulis sekitar 20.000 lebih surat, menulis 2.000 lebih karya dalam bentuk buku dan pamflet. Itu kan umurnya berapa? Sekitar anggap aja sekitar 80-an. Karya terakhir yang dia tulis itu Candide. Candide itu ditulis ketika dia umur 65. Bayangkan orang bisa nulis 2.000 buku itu, kira-kira dia kapan tidurnya, kapan makannya. Padahal dia juga termasuk salah satu tokoh yang punya kisah cinta mengenaskan. Pacarnya kawin sama orang lain. Ya, jadi ya, kalian yang sampai diputus sama pacar tenang aja, siapa tahu besok jadi Voltaire. Dan dia terkenal jenis Casanova, suka gonta-ganti perempuan, meskipun dia cinta sejatinya lepas. Itu Voltaire. Punya 175 nama pena. Yang paling terkenal ya Voltaire itu tadi. Orangnya unik, kalau ngomong sembarangan, suka melecehkan orang, ceplas-ceplos, jelek ya dibilang jelek. Wah, khas luar biasa. Sering dipukuli orang. Sampai masuk penjara 2 kali. Hampir semua tulisannya pernah dicekal. Karena ya itu melecehkan agama, melecehkan pemerintah, menertawakan filsafat. Makanya tadi tak bilang gayanya satir. Gaya satir itu kadang ada 5 gaya satir itu. Ada generalisasi, ada pembalian, ada penyesatan logika, ada parodi, ada berlebih-lebihan. Itu satir. Ada generalisasi. Generalisasi itu dianggap sama semua. Jawa, kan gitu, itu generalisasi. Indonesia, ramah, kan gitu, itu dianggap semua orang Indonesia ramah-ramah. Jadi itu tujuannya melecehkan. Kayak saya waktu ketemu orang Malaysia itu kan, pokoknya bagi orang Malaysia semua orang Indonesia itu Indon. Wah, Indon itu sebutan yang melecehkan kan kalau di Malaysia. Indon itu ya pokoknya levelnya TKW lah. Nah itu generalisasi. Pokoknya dianggap sama semua. Aslinya mana mas? Madura. Madura. Nah itu generalisasi. Sudah terkabar di kepalamu Madura itu apa? Nah, itu generalisasi. Kadang-kadang satir pakai gaya generalisasi. Terus kebalikan. Melecehkan itu bisa jadi pakai kebalikannya. Gitu. IP-mu berapa sekarang? IP saya pak 1,2 pak. Wah top. Sip. Itu kan. Jadi meskipun ngomong top sip itu kan tidak muji itu, kan? Itu melecehkan itu. Itu jenis satir gitu.
Kamu tiap hari makannya apa? Saya makannya tempe Pak. Wah sehat, tenang aja sehat tempe itu. Nah itu kan kayak muncul jangan melecehkan. Apalagi ngomongnya sambil ketawa-ketawa kecil. Itu namanya reversal. Atau pakai logika yang sesat. Oh itu banyak, nanti belajar logika ya. Banyak logika itu sesat. Jadi bulat tapi ujungnya rumit. Ujungnya itu balik sendiri gitu. Misalnya bilang semua orang Indonesia itu pembohong. Nah itu kan balik sendiri dengan nah sampai yang ngomong orang mana? Saya juga orang Indonesia. Loh berarti saya juga pembohong. Loh itu kan bulat. Bulatnya di mana? Kalau saya juga pembohong, berarti yang tak omongkan kan bohong. Kalau yang tak omongkan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua orang Indonesia bohong, berarti kan kebalikannya. Berarti semua orang Indonesia jujur. Loh, tapi saya juga Indonesia kan? Loh, berarti aku termasuk yang jujur dong. Nah kalau aku yang jujur, berarti yang tak omongkan tadi benar. Semua orang Indonesia bohong, bulat kan? Nah itu logika yang sesat. Banyak logika-logika yang sesat. Kalau kalian nggak hati-hati bisa kejebak. Setiap manusia mati, saya manusia, saya mati. Kalau itu mesti benar. Tapi kalau setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, maka saya salah logikanya. Makanya kamu, ya kapan-kapan kita ada sekolah mantek ya, biar nggak keliru mikir. Kamu sering ditipu, kalau di TV-TV juga begitu. Kadang-kadang level omongan aja menentukan. Misalnya artis diwawancara, apa wis dangdut, artis dangdut goyang seronok diwawancara, Mbak kok mau sih goyang seronok? Kan nggak boleh. Secara moral kan merusak. Ngapain sih ngurusin saya? Urusi dong yang besar-besar. Korupsi, pemerintah DPR yang curang, saya cuma goyang aja diurusi. Nah itu kan jawabannya seolah-olah benar, tapi ini keliru secara logika. Karena level ngomongnya beda sudah. Nah itu sering. Nah itu salah satu jenis satir itu kadang-kadang bermain-main dengan logika. Nah, ada juga parodi. Kalau parodi kalian kenal lah. Bikin fragmen lucu untuk menyindir. Dibikin lucu-lucuan. Ya mungkin cerita tentang orang Jawa, cerita tentang orang Madura, itu sering jenisnya parodi. Itu sebenarnya satir untuk nyindir. Entah yang disindir Maduranya atau justru orang yang bukan Madura. Misalnya dulu, hati-hati loh, Suramadu itu tidak akan awet, karena sebentar lagi besinya mesti hilang semua. Nah itu kan itu kan nyindir, satir. Jadi cerita itu parodi, bikin cerita lucu untuk ngomong tentang realitas. Ada juga yang understatement atau overstatement. Jadi itu berlebihan. Kalau understatement itu bikin pernyataan mengecilkan. Kalau overstatement itu bikin pernyataan melebihkan. Understatement itu misalnya, mari silahkan mampir ke gubuk saya. Nah itu understatement. Kalau overstatement itu tenang aja, semua orang mendukung Anda. Nah, itu overstatement. Jadi membesar-besarkan. Rakyat di belakang kita Pak, tenang aja. Itu overstatement. Jadi dari mana ngerti rakyat di belakang kita itu? Kapan penelitiannya? Kan nggak ada. Nah, itu overstatement, berlebihan. Nggak mungkin. Loh di TV itu kan banyak. Kalau sama musuhnya di understatement, sama dirinya sendiri di overstatement. Membesarkan dirinya, melecehkan yang lain. Nah itu jenisnya satir. Exaggeration, parodi, incongruity, reversal, generalization. Yang ngerti sastra pasti ngerti. Dan memang Voltaire ini lebih dikenal di dunia sastra. Meskipun ketika dia masuk ke dunia sastra dimarahi habis-habisan sama orang tuanya. Katanya bapaknya, Le, sastra itu kerjaannya orang yang males. Nanti dia membebani keluarga dan akhirnya mati kelaparan. Jadi jangan mengandalkan pekerjaan jadi sastrawan. Menulis itu nggak bisa dijadikan andalan. Nah itu marah-marahnya bapaknya. Ya masuk akal. Cuma kan Voltaire bukan cuma penulis, karena di balik sisi penulisnya dia orang yang sangat berkualitas.
Jadi dia selalu ada dalam semua pertemuan-pertemuannya para filosof, pertemuan-pertemuannya para bangsawan, karena dia memang sangat terkenal pada zamannya. Jadi suatu ketika dia ada pertemuan kelompok apa? Pokoknya kelompok yang suka telanjang, kelompok nudis. Dia diundang oleh kelompok orang yang suka telanjang itu, suka seks bebas lah. Dan dia datang. Tapi pertemuan selanjutnya ketika diundang lagi, dia nggak datang. Ketika ditanya orang, loh kemarin kamu datang kok sekarang nggak datang lagi? Kalau saya sekali datang ke sana, itu menunjukkan bahwa saya filosof. Kalau 2 kali saya datang ke sana, itu berarti saya sudah jadi germo. Jadi, karena dia ingin tahu, filosof itu kan ingin tahu. Jadi diundang pertama dia datang, pengen ngerti kayak apa sih klub orang yang suka seks bebas itu. Nah itu datang. Cuma diundang kedua dia nggak, dia sudah ngerti. Kalau dia masih datang ke sana ya berarti dia termasuk kelompok mereka. Karena dia awalnya kan cuma ingin meneliti, bukan ingin ikut-ikutan. Makanya dalam agama itu kan laka al-ula wa alaika sani dan seterusnya. Jadi yang pertama itu anugerah, yang selanjutnya jadi dosa. Jadi kalau lihat perempuan jangan cepet-cepet noleh, biar pertama terus. Kalau cepat-cepat noleh sudah jadi kedua, sudah nggak boleh. Begitu lihat kamu pantengin terus. Nah, kalau begitu kamu noleh sudah jadi yang kedua, sudah nggak boleh. Oke. Yang paling terkenal adalah kanji. Ini bisa kamu cari di internet, tapi yang bahasa Inggris. Saya lupa. Karyanya banyak. Yang paling saya ingat dulu di Indonesia yang sempat diterjemah itu judulnya Silugu. Carian. Ada juga novelnya yang judulnya Sang Pendeta. Diterjemah The Hermit. Terjemahnya Sang Pendeta. Ini cerita unik. Di bab 20 novel Sang Pendeta ini ada cerita yang persis ceritanya Musa sama Khidir. Karena memang jangan salah ya, Voltaire ini agak anti agama, sangat benci dengan Kristen, tapi satu-satunya agama yang dipuji dan disukai oleh Voltaire adalah Islam. Nanti kita lihat di mana dia sukanya. Meskipun dia sempat nyindir Kristen dengan pinjem cerita Islam, cerita Nabi Muhammad sama anak angkatnya Zaid, meskipun namanya diganti semua, dan istrinya. Ceritanya agak satir, memang nyindir. Yang nggak ngerti Voltaire mesti dianggap itu melecehkan Islam. Tapi sebenarnya dia yang diserang bukan Islam, karena dia nggak terlalu paham tentang sejarahnya Nabi. Dia hanya ingin nyindir Kristen. Nah itu Voltaire. Saya lupa judul bukunya. Tapi yang jelas dia salah satu filosof yang senang sama Islam. Kalau bagi Voltaire, Islam itu unik. Islam itu care pada umatnya. Buktinya hampir semua hal diurusi oleh Islam. Mulai kamu kencing, kapan caranya kencing, caranya mandi, caranya kawin, caranya itu dibahas oleh Islam. Itu Voltaire senang. Itu berarti sangat peduli pada umatnya. Apa aja diatur. Kemudian dahsyat, tidak lama dalam perkembangannya sudah menguasai hampir 2/3 dunia. Nabinya juga luar biasa. Nah itu uniknya Voltaire. Meskipun agama dia terang-terangan nyebut agama yang paling saya benci adalah Kristen. Ya karena memang dia orang Kristen mengalami banyak peristiwa nggak enak berdasarkan agamanya sendiri. Nanti beberapa kita sebut. Yang paling terkenal dari karyanya Candide. Candide ini novel yang tak bilang tadi ditulis saat dia umur 65 tahun. Nulisnya hanya dalam waktu 3 hari. Nah, ya kan? 3 hari nulis novel dan isinya dahsyat luar biasa. Tapi lebih pintar mahasiswa tapi saya tetap. Kadang-kadang mahasiswa itu disuruh bikin makalah dalam waktu semalam. Iya, jadi ternyata paginya itu jadi dan luar biasa.
Itu kan ngalang-ngalai Voltaire. Ya. Nah, kalau ditanya dapat dari mana? Ada ilham yang datang Pak. Nabi Muhammad ada uzlah dulu 1 bulan baru dapat wahyu, dapat ilham. Kamu semalam aja. Dengan luar biasa ya. Mahasiswa ini itu sip pokoknya. Nah itu saya ngomong gini, itu jenisnya apa? Satir. Langsung ada contohnya ya. Oke. Isinya mengolok-olok absurditas. Banyak sekali dalam hidup kita ini yang absurd. Absurd itu tidak jelas, tidak konsisten, tidak tegas. Remang-remang itu absurd. Katanya A kok ternyata B. Nah, yang teori absurditas ini biasanya dinisbatkan kepada orang sejaman juga di era Enlightenment, yaitu Albert Camus. Absurditas ini teori yang pinjem kisah dewa Yunani namanya Sisyphus. Sisyphus itu dewa Yunani yang dihukum, disuruh menjatuhkan batu dari atas gunung. Batunya dijatuhkan ke bawah. Kalau sudah di bawah, dia disuruh ke bawah, menaikkan lagi ke puncak gunung. Sudah di atas, disuruh nyemplungin lagi. Sampai di bawah, suruh naikin. Jadi terus itu, dia suruh jatuhin. Terus batunya dikejar, sampai di bawah dinaikin lagi, susah payah. Sampai di atas, digelundungin lagi. Terus disuruh mengejar. Jadi hukumannya kayak gitu sampai mati. Wah, itu kan stres luar biasa. Absurditas itu kayak gitu, nggak jelas. Apa tujuannya melindungi batu terus naik, apa sih gunanya? Nah, itu absurd, itu kayak gitu, nggak jelas. Antara yang dimaksud awal dengan akhirnya juga nggak jelas. HP itu fungsinya apa sih? Oh, itu kan terus kamu kadang-kadang kan sulit, nggak jelas ini fungsinya. Kamu pacaran itu untuk apa sih? Itu juga nggak jelas. Kamu kuliah itu mau apa sih? Nggak jelas. Agamamu itu, kamu berislam itu dari mana, untuk apa, mau kemana? Itu juga kamu nggak paham. Itu namanya absurditas. Dan itu diketawain habis-habisan oleh Voltaire. Gitu ngaku modern, gitu ngaku filosof, gitu ngaku mahasiswa. Itu satirnya Voltaire. Itu teorinya Voltaire. Ya, kalau di situ tokoh utamanya Candide, Baron ini penguasa. Kunigonde itu pacarnya. Artinya itu sebenarnya 2 kata yang digabung. Yun itu artinya alat kelamin perempuan. Kalau gonde itu apa saya lupa. Pangloss itu dokter, profesor filsafat, ahli metafisika, apa panjang sekali. Tapi sebenarnya itu satir. Jadi Pangloss itu orang, arti harafiahnya orang yang banyak omong tapi tidak ada gunanya, omong kosong. Jadi filsafat tentang metafisika apa dan seterusnya, pokoknya panjang sekali. Itu kan kayak ceritanya Nasruddin waktu diajak debat oleh para, jadi satu ketika ada filosof banyak datang nantang dia diskusi. Cuma waktu diskusi dia mengambil buku apa saja di rumahnya, terus judulnya nggak jelas, pokoknya dikarang-karang dulu. Begitu ditanya apa pokoknya diskusi apa, dia bilang itu saya sebut di buku The Elementary of apa. Buku apa itu? Sampai belum baca. Itu buku hebat itu bos. Oh ya, nyerah bos. Yang satu lagi tanya, ini adanya di buku lo, salah sampean. Yang benar itu gini lo, kok sampean tahu ada di buku yang judulnya The Profession of apa gitu. Saya belum punya buku itu, makanya baca. Terus ada berdoa terus. Jadi dibohongnya bisa-bisa sama Nasruddin, dia ngangkat judul buku. Dan ketika ngomong judul buku kan terus orang jadi wah iya ya. Kayak kalian kan gitu, kalau ingin diskusi menang, kalau mengandalkan pikiranmu sendiri orang tidak percaya, tapi pinjemlah nama tokoh-tokoh. Ya kan, pinjemlah judul-judul buku, foto-foto. Yakinlah mereka juga nggak ngerti isinya buku itu apa. Iya, jadi ngomong aja. Kamu kok ngomong gitu? Saya sudah baca di filsafat barat dan timur. Wah, halaman sekian ngomong gitu, mesti temenku sudah ngeper.
Setahu saya, menurut Heidegger, hidup itu harusnya kayak gini, temenmu wah Heidegger. Harus gak berani bantah kan kamu baca, kan gitu. Ini sesuai dengan bukunya Nurholis Majid. Ini kamu terus wah Nurholis. Jadi temenmu merasa berhadapan dengan Nurholis, padahal kamu yang dopo sih. Nah itu kayak Dr. Pangloss, dokter metafisika, panenteisme apa itu panjang sekali kalau di Candide. Ya, jadi Candide ini kalau alurnya itu awalnya ya Candide, anak muda yang jatuh cinta pada sepupunya sendiri, tapi terus pisah, tapi terus rindu ingin nyari pacarnya sudah hilang. Nah, dalam rangka perjalanan nyari pacarnya ini dia mengembara ke Eropa, ke Amerika, bahkan sampai Timur Tengah. Nah, di situ ada ide-idenya, misalnya ide tentang the best of all possible world. Nyari dunia yang paling baik itu kira-kira dunia kayak gimana ya? Kamu tiap hari memimpikan dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang tentram, itu kira-kira ada di mana ya? Itu the best of possible world. Dan nanti Candide ini ditutup dengan kalimat we must cultivate our garden. Kita harus menanami kebun kita. Ternyata melakukan perjalanan kemana-mana itu ya dapatnya cuma capek. Kita punya sawah ladang yang luas, ya yuk kita tanami milik kita. Karena kebahagiaan sejati adalah terletak dalam kerja. Jadi nyari dunia terbaik itu tidak ada di luar dirimu, itu kayak sufi. Tapi ada dalam karyamu sendiri. Bukan kamu pindah ke daerah mana, ke kota mana untuk tentram, tapi bikinlah hidupmu sendiri yang tentram. Kalau kamu ingin nyaman, ya bikinlah hidupmu sendiri yang nyaman. Itu pesan moralnya Gandhi. Jangan cari kemana-mana. Kamu tiap hari marah-marah, DPR kok curang, pemerintah kok tidak karu-karuan, rektor kok apa, ketua jurusan kok gitu, dosen kok ngamuan, kamu jadi gak nyaman. Tidak, kalau kamu ingin nyaman, tergantung dirimu sendiri kok, tidak tergantung mereka. Kalau kamu gak cocok, bisa kamu tinggal sewaktu-waktu, tapi meninggalkan dirimu kan gak bisa. Nah itu pesan moralnya Candide. Jadi we must cultivate our garden. Kita harus menanami kebun kita sendiri. Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain. Orang kan selalu gitu, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Jadi selalu lihat orang lain, enak ya dia, enak ya dia. Enggak, kamu sendiri juga bisa enak, tenang aja. Kamu nggak punya pacar, kamu jomblo. Temenmu punya pacar, kamu enak ya yang punya pacar. Enggak, tenang aja. Wong yang punya pacar juga bilang enak kamu jomblo. Kamu mesti bisa cari-cari yang lebih dahsyat. Kamu nyantai, nggak ada yang nyuruh apel, nggak kehilangan banyak pulsa, nggak kehilangan gitu. Ya kan, jadi tenang aja. Kamu tanami kebunmu sendiri, nikmati sendiri. Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain. Itu yang menurut saya kenapa Indonesia susah sekali bangkit. Karena Indonesia tidak menanami kebunnya sendiri. Dia terpesona oleh lain-lain. Melihat ke barat, melihat ke timur, melihat tidak. Sudahlah kita tanami sesuai kekuatan kita. Angan-angan pikiran kita terlalu jauh keluar, padahal di dalam sini sudah ada. Kalau dalam agama itu kan kayak tasawuf kan, tasawuf itu cari Tuhan di mana-mana, akhirnya ketemu juga. Sampai ke Mekah, sampai kemana nggak ketemu, ternyata ketemunya di dalam diri. Karena yang bisa nemu itu kan dirimu sendiri. Yang bisa merasa puas sudah ketemu kan juga dirimu. Jadi adanya ke dalam, tidak keluar. Oke, itu karya Candide. Tema-tema di Candide itu yang diketawain itu filsafat yang sia-sia, filsafat yang ngomong kosong, ngomong tidak jelas, ngalor ngidul. Ini sih masuk akal sih, tapi tidak ada gunanya. Itu kan yang dikritikan oleh modern pada paradigma skolastik era pertengahan. Mikir aneh-aneh tentang Tuhan, tentang metafisika, tapi hidupnya sendiri sumpek. Uang tidak punya, makan minta-minta, itu sia-sia ngapain. Jadi filsafat banyak yang sia-sia, banyak yang berakhir di omong kosong.
Dan itu yang coba ditabrak oleh paradigma modern yang cenderung pragmatis. Sudahlah, nggak usah mikir tinggi-tinggi. Makanya metafisika itu dalam paradigma modern disebut meaningless. Meaningless itu bukan berarti kok keliru, tapi nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Kamu debat mati-matian, besok kita bisa melihat Tuhan apa enggak ya di surga, sampai gegeran. Gunanya apa terus? Kan nggak ada secara nyata itu. Bisa melihat atau nggak bisa melihat itu monggolah terserah Allah. Kita hidup sekarang itu yang kita pikir. Tapi yang kan dulu sibuk ini, itu yang disebut filsafat, mikir yang aneh-aneh. Ada nggak ya akal dunia? Ada nggak ya metafisika? Itu kan aneh-aneh. Sudahlah, mikir yang kelihatan. Itu sia-sianya filsafat. Yang kedua, munafiknya agama. Agama itu ada untuk perdamaian, biar manusia hidupnya tentram, biar mengenal spiritualitas. Tapi dalam realitasnya kebalikannya. Justru hampir semua bencana, hampir semua nestapa peradabannya manusia sumbernya ada dari agama. Karakternya dualistik, ya kan? Ada rame-rame, ada jejeran, ya selalu agama. Perang salib itu berapa abad? Nggak cuma antar agama, sesama agama beda kelompok juga tawuran. Kadang-kadang sama agama, sama-sama kelompoknya, podo NU, podo Muhammadiyah, beda partai, tawuran. Sesama partai, sesama kelompok, sesama agama, nggak ada apa-apa ya tawuran terus pecah. Jadi agama karakternya tidak jelas. Kalau bahasanya Voltaire ya hipokrisi, munafik katanya orientasinya Tuhan, ternyata yang bunyi kepentingannya sendiri-sendiri, keinginannya sendiri-sendiri. Ternyata yang dibela mati-matian pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri, Islam versinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan uang yang merusak. Voltaire memang agak anti uang, mungkin karena dia sudah kaya. Orang yang bisa anti uang itu biasanya karena dia sudah kaya. Yang belum kaya mesti uang aja nggak punya, mau dianti apanya. Itu ekonomi. Terus, ini yang agak unik. Dia tidak percaya dengan optimisme. Orang yang optimis terus itu orang bodoh. Orang yang tidak waspada. Tenang aja, aman, enak-enak, tenang aja. Itu alamat kamu keceklong besok. Orang hidup itu harus waspada dong. Yang dipikir kemungkinan jelek, jangan kemungkinan baik. Kalau kamu mikir kemungkinan baik terus, ya akhirnya begitu ketemu yang jelek, kamu pontang-panting. Tapi kalau kamu pilih kemungkinan yang jelek, kamu siap ketika datang yang jelek. Kalau yang datang bagus, alhamdulillah. Jarang orang tidak siap sukses. Hampir semua orang siap untuk sukses, siap untuk kaya, siap untuk enak. Yang sering bikin nggak siap kan miskin, nggak enak, supek itu orang nggak siap. Nah, maka ini yang kamu siapkan. Gimana caranya aku siap untuk tidak sukses? Itu yang susah. Jadi bodoh kalau kamu disuruh kita berpikir positif aja. Untuk yang enak-enak itu kita nggak usah berpikir, otomatis siap kok. Yang negatif-negatif itu kita yang nggak siap, maka ayo kita siapkan. Nah, itu cara berpikirnya Voltaire. Jadi kalau ada yang sering, sudahlah kita berpikir positif aja. Loh, sudah, kalau berpikir positif kita aman. Yang susah itu kita berpikir negatif. Nanti jangan-jangan di sana kedinginan, akhirnya kamu bawa selimut. Nanti jangan-jangan di sana kepanasan, terus kamu bawa kipas, kan gitu. Tapi kalau kamu optimis, tenang aja, sehat-sehat, kita kuat kok. Cuaca kayak apapun sih, dia selesai kan. Jadi, ini nggak enak nasihatnya Voltaire. Jangan optimis ya. Jadi, siapkan untuk kemungkinan yang jelek-jelek. Katanya siapa sih manusia yang alami terus sukses? Banyak orang yang alami yang natural juga support. Juga hidupnya pening juga enggak. Tenang aja lah, nggak bisa kita tenang aja. Harus was-was terus, harus curiga terus.
harus waspada terus. Nah, itu maunya Voltaire. Dengan begini hidup itu berkembang. Ya kan? Hidup jangan takut konflik. Kalau nggak ada konflik, hidup ini nggak berkembang. Di level apapun, hidupmu akan mandek kalau nggak ada konflik. Ya kan? Konflik antara ilmumu yang lama dengan fenomena masa kini melahirkan ilmu baru. Kalau nggak kamu tabrakan, nggak kamu konflikkan, nggak akan lahir apa-apa. Ya kayak kamu misalnya pengalaman sudah lama naksir, nggak kamu tembak-tembak karena takut ditolak. Itu namanya takut konflik. Ya kan? Kalau kamu takut konflik, nggak akan ada perkembangan. Betul. Loh, kamu tembak aja urusan ditolak, toh nggak merubah apa-apa. Sejak kemarin juga nggak punya pacar. Tapi kan, iya kan? Loh, kalau diterima, alhamdulillah ada perkembangan sekarang. Teori konflik itu kan gitu. Makanya kamu jangan takut konflik. Konflik itu bikin kita berkembang. Ya dalam hal apapun, nggak cuma urusan pacar. Kamu ngerti ini pacar. Belajar juga gitu, konflik. Ini nonton sepak bola atau belajar, itu kan konflik. Sama orang tuamu juga gitu. Ada konflik-konflik, mesti hubunganmu jadi berkembang, semakin bagus. Ya yang sudah punya pacar, biar hubungannya semakin berkembang, ya dibikin konflik dikit-dikit. Loh iya kan? Loh, kalau sudah aman misalnya, Allah percaya pacarku nggak mungkin cari yang lain, mesti nggak berkembang. Tiba-tiba kamu terjebak, ternyata ikut juga sama orang lain. Tapi kalau dibikin konflik dikit-dikit, kamu agak selingkuh dikit misalnya, itu kan rame kan terusan. Oh, kamu bener loh, iya ya bener, itu cuma jajal kok misalnya. Nah itu konflik, ngajar ya. Oke. Itu manipulator tadi loh. Jadi jangan terlalu optimis loh. Kamu dibohongin orang gitu. Makanya kan ada saya lupa di Facebook itu ada yang bilang hidup itu tidak semudah cocoknya Mario Teguh. Emang gampang apa ngatur, enggak lah. Ya dia yang uangnya banyak gampang mikir gitu-gitu. Dia dibayar untuk ngomong itu. Emangnya hidup enak. Sini ini yang sumpah, uang sudah tipis, dosennya marah-marah terus, disuruh bapak bos nagih terus, sumpah kamu. Jadi jangan optimis ya. Gak enak lah lihatnya Voltaire ini, tapi dia realistis. Ternyata memang hidup harus gitu. Biar kita tangguh ya, harus sering konflik, harus was-was, harus waspada, harus menyiapkan diri. Jangan optimis masuk surga, karena itu bisa jadi blunder loh. Kalau kamu sudah optimis, tenang aja, masuk surga pasti. Guys, alamat itu kamu bisa blunder. Tiba-tiba di sana katanya siapa kan gitu. Kita kan sering DM, ternyata Allah itu sayang sekali padaku ya. Saya khawatirnya tiba-tiba Allah bilang katanya siapa. Ya kan, kamu GR dulu kan. Nah, jangan Allah nanti bilang gitu loh, kamu ke GR-an aja. Enggak, saya enggak harus ada. Aku sebel aja ya, kebetulan aja begitu. Sopo ngerti, oke. Nah, perjuangan besarnya Voltaire ini kebebasan sipil. Ada 3 hal yang diperjuangkan Voltaire: bebas bicara, bebas berekspresi, bebas beragama. Jadi bebas ngomong, bebas milih, bebas beragama. Dia punya satu kata-kata mutiara yang bagus. I don't agree with a word that you say, but I will defend to the death your right to say it. Aku tidak setuju dengan apa yang kau bilang, tapi akan aku bela mati-matian hakmu untuk mengucapkan itu. Luar biasa kan? Susah kamu bikin kalimat kayak gini kalau bukan. Jadi aku nggak setuju dengan yang kau bilang, tapi kalau ada yang ngalang-ngalangi kamu untuk bilang itu, tak lawan. Karena ngomong itu hakmu. Tak bela mati-matian hakmu untuk mengungkapkan itu. Jadi kalau sedang diskusi terus, jangan ngomong macam-macam, belaan orang yang dituding, jangan ngomong macam-macam itu. Tidak apa-apa, ngomonglah macam-macam, karena hakmu untuk ngomong. Nah itu Voltaire. Jadi setiap orang berhak ngomong. Dia punya kebebasan mengekspresikan pikirannya. Setiap orang berhak juga untuk beragama.
Setiap institusi berhak juga mengembangkan dirinya. Itu kebebasan sipil. Nggak boleh ada pelarangan-pelarangan. Loh, urusan omongannya benar apa salah, dituruti apa enggak, itu urusan kemudian. Tapi silahkan kamu ngomong. Nggak apa-apa, jangan dipendam. Karena itu hakmu. Kan tak bilang tadi, di antara yang diperjuangkan di Perancis adalah menjamin hak-haknya manusia. Yang nanti di antara hasil perjuangannya Perancis era pencerahan kan melahirkan prinsip-prinsip hak deklarasi hak asasi manusia yang pertama, yang melahirkan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, sebelum lahir Declaration of Human Rights. Jadi perjuangan pertama Voltaire adalah kebebasan sipil. Ini rumusnya.